سبيل الدموع سبيل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Syukur kembali pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di siang hari ini sambil menunggu waktu iqamah salat zuhur, kita akan lanjutkan i'tikaf. Bagi yang belum niat i'tikaf akan niatkan dalam hati nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kita akan mengkaji lanjutan dari pembahasan fikih toharoh, terutama di siang hari ini, melanjutkan tentang pembahasan tayamum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu alat bersuci, cara bersuci selain menggunakan air, salah satunya adalah menggunakan debu tanah. Kalau air pembahasannya dalam wudu, dalam mandi, baik wudu yang baik dalam hadas kecil atau hadas besar, maka dihilangkan dengan cara berwudu ataupun mandi menggunakan air. Salah satu juga alat untuk bersuci adalah debu tanah, dan ini masuk dalam pembahasan tayamum. Di pertemuan 2 pekan yang lalu kita sudah membahas asbab-asbab tayamum, penyebab-penyebab diperbolehkan seseorang bertayamum. Di pembahasan kali ini kita masuk dalam judul pembahasan baru, syurutut tayamum. Beberapa syarat-syarat tayamum. Jadi maknanya sesuai dengan judulnya, syarat tayamum. Tayamum itu dikatakan sah kalau syarat-syarat ini terpenuhi. Yaitu yang pertama, yang perlu kita tahu untuk kita, walaupun mungkin sekarang belum diperlukan tayamum, ada masanya tayamum itu akan diperlukan. Syarat yang pertama, ayyaku nabi turabin. Mesti tayamum itu menggunakan debu atau tanah. Jadi mesti debu dan tanah. Kalau tak ada debu dan tak ada tanahnya, maka tidak bisa digunakan bertayamum. Nah, sering beberapa kali dibahas. Misal kalau dilihat dari fatwa ini, yang tentu secara rincinya mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, tayamum di tembok pesawat yang tak ada debunya, di kaca yang tak ada debunya tidak sah. Nah, kalau memang ada debu di situ sah. Jadi yang diperhatikan adalah ada debu tanah atau tidak. Kalau di sana berdebu, ada debunya, sah digunakan untuk tayamum. Lah debu itu mesti diperhatikan juga beberapa hal. Yang pertama, tentu dipastikan tidak najis. Yang kedua, debu itu bukan mustakmal. Kalau sudah digunakan, nah debu mustakmal itu debu yang sudah dipakai untuk tayamum. Lah yang mana yang dikatakan mustakmal? Yang menempel di tangan kita. Yang setelah digunakan di wajah, nempel di tangan, maka tak boleh yang nempel di tangan itu digunakan langsung ke tangan yang lain. Nah, jadi harus diambil debu yang baru. Jadi bukan debu yang mustakmal. Kemudian ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Syarat tayamum yang pertama tadi harus menggunakan debu. Yang kedua, ayyaksidahu, ayyaksidat turab, betul-betul menyengaja untuk mengambil debu tadi. Jadi kalau tak sengaja, tak ada niat untuk mengambil debu untuk tayamum, tak bisa. Ya, kemungkinan atau bisa dicontohkan orang yang dia tidak menyengaja. Tidak menyengaja itu contoh. Ada orang yang sedang duduk, tahu-tahu kawannya datang, nempelkan debu ke wajah dan ke tangannya tanpa seizin dia. Lah itu kan dari segi bentuk sudah dinamakan tayamum.
Tapi dia tidak ada unsur kesengajaan. Orang yang lain buat tanpa izin dia. Jadi mesti harus ada syarat tayamum itu ayyaksidahu, menyengaja memang untuk menempelkan debu tanah itu ke wajah dan tangan. Kalau tak ada unsur kesengajaan, tidak sah. Seperti contoh yang tadi kita contohkan. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan ayam sahawajahahu wa yadaihi bi darbatain. Mesti bertayamum itu mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 kali pukulan. Makna 2 kali pukulan itu 2 kali ngambil debu. 1 kali pukulan, pukulkan tangan ke tanah, itu hanya digunakan untuk wajah. Kemudian pukulkan lagi tanah sekali ke tanah, itu untuk bahagian mengusap tangan. Jadi tak bisa 1 kali pukulan untuk sekaligus wajah dan tangan, itu tak bisa. Mesti 1 pukulan khusus untuk wajah dan 1 pukulan lagi digunakan untuk tangan. Jadi ini menjadi syarat dalam tayamum. Ayam saha wajhahu wa yadaihi bi darbatain. Mesti 2 kali pukulan itu untuk wajah satunya dan untuk tangan. Asyaratul rabi', syarat yang keempat yang juga menjadi syarat tayamum, ayyuzilan najasata awalan. Mesti menghilangkan kalau ada najis di badan terlebih dahulu, najis itu mesti dihilangkan. Menghilangkan najis kan memang dengan air. Nah, kalau di wajahnya ada najis, di tangannya ada najis, terus bagaimana? Nah, hal-hal yang seperti ini orang tadi tayamumnya tidak sah. Nah, kalau memang li'anna tayamum toharatun dha'ifah, karena tayamum ini adalah jenis bersuci yang lemah. Fa idza kanat alaihi najasatun wa lam yatamakkan min izalatiha fa yasihhu tayammumuhu ma'a wujudin najasa inda Ibnu Hajar wa inda Ramli la yasihhu tayammumuhu wa yusalli li hurmatil waqti wa yajibul qada' indahuma. Nah, sekarang kalau memang najis itu ada dan tak bisa untuk dihilangkan, misal kalau memang dia sakit tak bisa menyentuh air, ya berarti kan tak bisa dihilangkan. Maka ikhtilaf dalam mazhab Syafi'i sendiri. Bagaimana status tayamumnya ketika najis tadi tak bisa dihilangkan? Maka dia tetap bertayamum, tetapi menurut Al-Imam Ibnu Hajar tayamumnya tidak sah. Tapi menurut Imam Romli, silahkan dia bertayamum, tayamumnya sah, dan dia mengerjakan sholatnya namanya sholat lihurmatil wakti. Sholatnya adalah sholat lihurmatil wakti. Nanti ketika ada waktu luang setelahnya, di masa-masa setelahnya, dia mengkodok mengganti kembali sholat tersebut. Ya kalau dia gunakan tayamum dengan cara seperti itu 2 sholat, ya 2 sholat itu diganti nanti di waktu lainnya. Asyaratul khamis, syarat yang kelima untuk tayamum ayyajtahida fil qiblah qablahu 'inda Ibnu Hajar wa la yushtaratu dzalika 'inda Ramli. Syarat yang kelima ini juga ikhtilaf dalam mazhab Syafi'i. Jadi ikhtilafnya adalah mazhab, bukan antar 4 mazhab lagi. 4 mazhab itu Bapak Ibu kadang lebih luas lagi ikhtilafnya. Dalam mazhab Syafi'i sendiri, dan ikhtilaf ini ikhtilaf kuat, manapun bisa diamalkan. Sebahagian ulama mewajibkan menghadap kiblat ketika tayamum. Tapi sebahagian lagi yang lain tidak mewajibkan. Lah yang mewajibkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sedangkan menurut Imam Romli, beliau tidak mensyaratkannya. Nah, bagi yang ingin aman ya tayamum menghadap kiblat. Tapi tadi ini dalam ranah ikhtilaf. Sebahagian ulama mensyaratkan, sebahagian tidak. Bahkan ikhtilaf ini ada dalam mazhab Syafi'i. Asyartus sadis, syarat yang keenam, ayakunat tayammum ba'da dukhulil waqti. Mesti tayamum itu dikerjakan selepas masuknya waktu sholat. Jadi tayamum, kalau waktu sholat fardu yang bersangkutan belum masuk, tayamum tak diperbolehkan. Ingin tayamum untuk sholat zuhur, maka dipastikan sholat zuhur masuk terlebih dahulu. Kalau sholat asar begitu juga, maghrib, isya begitu juga. Nah, berbeda dengan sholat sunnah, ada keringanan. Nah, keringanannya ada. Dan untuk sholat fardu disyaratkan tadi mesti masuk waktu sholat fardunya terlebih dahulu. Nah, selepas itu baru dia diperbolehkan untuk tayamum. Tapi dalam rincian nanti memang ada satu bentuk contoh. Ada orang yang dia bertayamum sebelum masuk waktu sholat, tetapi
dia boleh menggunakan tayamum tayamum tersebut untuk sholat fardu. Ada contoh, satu orang ingin mengkodok sholat, misal yang dia kodok ingin mengkodok sholat zuhur, dia punya hutang sholat zuhur sebelumnya, dia ingin membayarnya di siang hari jam 11 siang. Kemudian dia bertayamum. Setelah dia bertayamum, ingin mengkodok sholat zuhur jam 11 tadi, mengkodok zuhur judul tayamumnya, tapi ternyata setelah dia bertayamum, dia juga belum membayar kodok tadi, sehingga masuk waktu sholat zuhur. Nah, sekarang dalam kondisi seperti ini, boleh bagi dia menggunakan tayamum tersebut untuk fardu sholat zuhur di waktu itu. Nah, aslinya tayamum itu mesti dikerjakan ketika waktu masuk. Kenapa? Karena tayamum itu hukum pengganti. Mestinya air dulu. Nah, ketika hukum pengganti, kewajibannya mesti ada dulu. Kapan kewajiban zuhur? Waktu zuhur masuk. Kalau zuhur belum masuk, belum ada kewajiban. Lah ngapain dia untuk bertayamum? Harusnya kan wudhu dulu. Karena wudhu bertayamum itu toharoh yang lemah, mesti masuk waktu terlebih dahulu. Yang terakhir, ini syarat tayamum yang ketujuh dan terakhir, tayamum itu likulli fardin, mesti bertayamum, satu tayamum fungsinya hanya untuk satu sholat fardu. Tidak boleh menggabungkan dua fardu ain dengan satu tayamum. Jadi kalau ingin sholat zuhur, maka tayamum satu itu hanya untuk zuhur. Walaupun dia belum batal wudhunya masuk waktu sholat asar, maka nanti di waktu asar wajib untuk kembali bertayamum lagi. Nah, walaupun belum batal sampai maghrib, bertayamum lagi di waktu maghrib. Karena hukum aslinya adalah perintahnya air. Tayamum itu pengganti. Jadi tak bisa dia gunakan satu tayamum untuk dua fardu ain. Tapi yang tak boleh digabungkan fardu ain. Kalau fardu ain satunya, yang satunya fardu kifayah diperbolehkan. Karena ini memang statusnya berbeda. Selepas zuhur dia tayamum untuk sholat zuhur. Selepas zuhur ada sholat jenazah, boleh. Itu menggabungkan satu fardu ain dengan fardu kifayah. Apalagi dengan fardu digabungkan dengan sunnah. Kalau sunnah, berapapun yang dia ingin buat dengan satu tayamum diperbolehkan. 1000 kali sholat sunnah sekalipun itu diperbolehkan. Maka di sini perlu kita perhatikan, terutama dalam fatwa mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, dalam jamak berarti tayamum mesti bertayamum 2 kali. Nah, dalam jamak, karena jamak itu menggabungkan 2 sholat. Jadi tidak bisa menggabungkan 2 sholat fardu ain dengan 1 tayamum. Nah, ini Bapak Ibu hadirin, ada beberapa hal syarat-syarat di dalam tayamum yang perlu kita perhatikan. Ini tadi di bab 2 pekan yang lalu kita mendengar asbab-asbab atau penyebab-penyebab tayamum. Ini masuk dalam judul syarat-syarat tayamum. Tata caranya belum. Ini nanti kita cicil sedikit demi sedikit pembahasan. Setelahnya nanti membahas fardu-fardu dan sunnah-sunnah di dalam tayamum. Ini yang bisa kita bahas di siang hari ini. Semoga dari beberapa pembahasan fikih tayamum tadi bisa kita ambil faedah dan menjadi tambahan ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.